Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Renungan hari ini berjudul Belas Kasihan lewat Telepon Cerdas, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Sahabat ODB, apakah pengemudi ojol atau ojek online terlambat mengantarkan makanan pesanan Anda? Anda bisa menggunakan telepon Anda dan memberinya nilai 1 bintang. Apakah pemilik toko melayani Anda dengan ketus? Anda dapat memberinya ulasan negatif. Telepon cerdas memang telah memungkinkan kita untuk berbelanja, terhubung dengan teman-teman, dan banyak hal lainnya. Akan tetapi, telepon cerdas juga memberi kita kuasa untuk saling menilai di hadapan umum. Dan hal itu bisa menjadi masalah. Memberi penilaian dengan cara demikian menjadi persoalan karena dapat dibuat tanpa mengetahui konteks. Pengemudi ojol diberi penilaian buruk karena terlambat mengantar makanan, padahal penyebabnya mungkin sesuatu yang berada di luar kendalinya. Pemilik toko diberi ulasan negatif padahal semalaman ia tidak tidur demi menjaga anaknya yang jatuh sakit. Jadi bagaimana kita dapat menghindar dari sikap menilai orang lain dengan tidak adil seperti itu? Sahabat ODB, dengan meneladan sifat-sifat Allah dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, Allah menyebut dirinya sebagai penyayang dan pengasih. Artinya dia tidak akan menghakimi kegagalan-kegagalan kita di luar konteks. Sementara panjang sabar artinya dia tidak akan memberikan penilaian negatif setelah satu pengalaman buruk. Sementara berlimpah kasih-Nya berarti tegurannya adalah demi kebaikan kita, bukan untuk membalas dendam. Dan mengampuni dosa artinya kehidupan kita tidak perlu ditentukan oleh saat-saat kita mendapat penilaian buruk.
Dan karena karakter Allah harus menjadi dasar dari karakter kita, dan itu kita bisa baca dalam Matius pasal 6 ayat 33, maka kita dapat menolak untuk menggunakan telepon cerdas kita secara kasar dan kejam, melainkan memakainya dengan cara yang dikehendaki Allah. Sahabat Uribi, di era daring seperti sekarang, kita bisa saja menilai orang lain dengan keras. Namun kiranya Roh Kudus memampukan kita berbelas kasihan hari ini. Sahabat Uribi, bagaimana Anda dapat rela menunjukkan belas kasihan kepada orang lain? Lalu manakah karakter Allah yang paling perlu Anda teladani ketika Anda berinteraksi secara daring? Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tumbuhkanlah buah-Mu berupa karakter yang saleh dalam diriku hari ini, terutama ketika aku berinteraksi di dunia maya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.